kegiatan MPLS kajian Kitab Durusul Fikih akan segera dimulai. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Soleh, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada pengatur acara dalam rangka kegiatan MPLS Zoom meeting MPLS kajian Durusul Fikih di SMP Miftahul Iman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul mengikuti kegiatan MPLS di SMP Miftahul Iman dalam keadaan sehat dan walafiat. Para guru atau rekan-rekan kita, kemudian para siswa-siswi Miftahul Iman, dan siapa saja yang mengikuti acara ini, selamat pagi. Semoga curahan nikmat, karunia, petunjuk, pertolongan, kesehatan dan kekuatan mendampingi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pertama perkenalkanlah, saya nama Ahmad Soleh sebagai Kepala Sekolah SMP Miftahul Iman yang biasa dipanggil di Negla itu Pak Dede. Tentunya sebelum kita membahas Kitab Durusul Fikih, alhamdulillah di SMP kita ada pelajaran tambahan. Di antaranya yaitu Lughatul Arabiyah. Jadi sekolah kita ada pelajaran bahasa Arab. Juga di samping itu ada BTQ, baca tulis Quran. Bahkan ada tahfidz, hafalan Al-Quran. Bahkan ada kajian Durusul Fikih, Kitab Durusul Fikih, yang biasa dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, selama hampir satu tahun setengah lah lebih, terhenti pembahasan atau kajian Kitab Durusul Fikih. Nah, tentunya kelas 7 dan kelas 8 SMP Miftahul Iman belum pernah mengikuti kajian Kitab Durusul Fikih. Tapi yang kelas 9 pernah 1 semester kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu alhamdulillah mudah-mudahan dengan mengikuti pembahasan kita bisa memperbaiki amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tentunya ini Kitab Durusul Fikih ini adalah kajian tentang ilmu fikih, ilmu fikih, yaitu tadi tujuannya untuk memperbaiki amal ibadah kita dengan mempelajari hukum-hukum yang ada atau pelaksanaan ibadah yang ada dalam kitab ini. Tentunya kita insya Allah ibadah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita
sama-sama ya untuk mengamati atau mendengarkan pembahasan kitab Durusul Fikih ya. Kitab Durusul Fikih ini terdiri dari 4 jilid ya. Tentunya jilid pertama, jilid kedua, kemudian jilid yang ketiga dan jilid keempat. Susunannya dari paling mudah, kemudian kepada yang lebih mudah, kepada yang mudah ya. Jadi gitu. Atau dari yang sulit, lebih sulit, paling sulit gitu. Tapi kita gunakan mudah supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua ya. 15 Pokoknya 10 mah aja 5 giga. beda-beda. 25 giga. Hadirin wal hadirat ya, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ya kajian dari kitab yang pertama ya. Kalau dulu itu sudah sampai jilid 3 kalau nggak salah ya. Pembahasan kitab Durusul Fikih. Sekarang kita dari jilid 1 saja ya, mulai dari jilid 1. Yang mana isinya ini berisi atau berupa pertama pertanyaan atau soal ya. Yang kedua adalah jawaban, begitu ya. Ini isi yang dari kitab pertama ya. Jadi pertama berupa pertanyaan ya. Nah, untuk itu mari kita mulai ya. Dan sebelumnya itu biasanya di sekolah itu semua siswa dikasih kitabnya. Tapi sekarang hanya Bapak yang bisa membacakan ya, kitab tulisan pada kitab ini ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan, memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai ya pelajaran pembahasan kitab Durusul Fikih Halqah Ula, yaitu jilid pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya begini ya. Nomor pertama ya. Ma huwal Islam. Nah, tentu ini kalau dilihat dari segi kalimat ya, ini ma itu huruf istifham untuk bertanya. Ya, dalam yang anak-anakku sekalian, kalau kita mempelajari bahasa Arab, ya tentu kita bertanya, sering mendengar mahada, apa ini? Ya. Gitu. Ya. Ini ma huwal Islam. Ma itu isim istifham, huruf istifham, yaitu untuk bertanya. Banyak huruf istifham itu. Ya. Huruf hijaiyah yang 28 itu ada nama-namanya. Di antaranya ada yang termasuk huruf istifham. Ya, ada huruf jar, ada huruf qasam, ada huruf ataf, dan lain sebagainya. Ini adalah huruf istifham. Huwa adalah isim domir. Ya, yaitu karena Islam itu mudakar, isim mudakar, maka gunakan domirnya domir huwa. Tapi kalau mu'anas, gunakan domir mu'anas. Mahyal madrasah. Apa madrasah itu? Gitu kan? Pakai hiya. Sebab madrasah ada tamar buto. Gitu. Nah ini, mahwal Islam. Apa Islam itu? Gitu. Ya. Gitu. Mahwal Islam. Apa Islam itu? Nah, itu satu pertanyaan, ini soalnya. Ya. Kemudian jawabannya. Tadi di sini pakai tanda jim, huruf jim, itu jawab.
Kalau yang pertama tadi sin, huruf sin ya. Di kitab itu huruf sin itu soal. Jadi pertanyaan gitulah ya kalau itu. Pertanyaan, soal atau pertanyaan. Kalau jawab jim itu jawaban gitu ya. Jawab itu udah bahasa Arab ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya, jawaban. Jawabannya begini ya. Al-Islamu, Islam itu huwa, nah, isim domir juga kembali kepada Islam, sebab Islam tidak ada tamar buto, pakai huwa, adalah. Lamun untuk manusia mah dia, gitu kan? Nah ini mah Islam adalah, gitu ya. Jadi al-Islamu huwa, Islam itu adalah ad-dinu, agama. Ya. Alladhi, nah ini isim mausul gitu ya. Yaitu agama. Ad-dinu, dinul Islam, agama Islam. Alladhi, yang. Gitu ya. Ini isim mausul. Ja'a bihi. Nah, ada ja'a fi'il mudhari, ja'a fi'il madi ya. Bihi b huruf jar, ha isim domir. Jadi ja'a bihi yang didatangkan, yang dibawa ya. Jadi ja'a bihi, jadi agama yang dibawa, ad-dinu alladhi ja'a bihi. Agama yang dibawa Sayyiduna oleh Tuhan kita, junjunan kita, penghulu kita. Nah, Sayyid itu kata penghormatan. Ya, Sayyid itu kata penghormatan. Kalau di kitab Bapak, ya gitu kan. Itu Sayyiduna. Bapak kita semua, junjunan kita semua. Sayyidun dengan nahnu. Jadi Sayyiduna, junjunan kita, Tuhan kita, Bapak kita. Muhammadun, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sholat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Allahu, Gusti Allah, alaihi, ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjunan kita Muhammad sallallahu alaihi, itu ala dengan huwa. Huwa kembali ya'udu ila nabiyina, kepada nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat bahasa Arab begitu. Indahnya bahasa Arab. Jadi alaihi itu, hi itu domir, huwa, yang kembali kepada junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kata ganti, untuk mengganti seseorang. Jadi alaihi, kalau hi-nya dibuang, ala Muhammadin gitu. Ya. Jadi sallallahu alaihi wa alihi, ali, ali keluarga, hi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, domir itu huwa, alaihi, alihi. Wasallama fi'il madi, wasalam tadi sholat fi'il madi. Jadi dan keselamatan semoga tetap tercurah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia. Basyarun, manusia. Ya, kita sering mendengar ya pujian.
Muhammadun basarun walaisal kal basari bal huwa yaqutatu wan nasu kal hajar. Muhammadun basarun walaisal kal basari wa huwa yaqutatu wan nasu kal hajari. Kita sering ngedengaran sholawatan-sholawatan di masjid seperti itu. Muhammadun basarun, Muhammad itu manusia. Walaisal kal basari, tapi bukan seperti manusia. Jelas, sebab Nabi itu manusia yang luar biasa, diberi wahyu oleh Allah. Bahkan apa yang diucapkan oleh beliau itu bukan keluar dari hawa nafsu. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Al-Qur'an, wa ma yuntiku anil hawa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keluar dari hawa nafsu. Bukan keluar dari kepentingan pribadi, bukan keluar dari kepentingan golongan. Dan ilah kecuali apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu wahyu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang dibawa atau yang didatangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan manusia, ma'asyihim wa ma'adihim. Nah, ya ma'asyihim dalam kehidupan manusia itu di dunia. Kan hidup di dunia kita ya. Ma'asyihim, pakai kalimatnya ma'asyihim, tapi diartikan biasanya di dunia. Ya. Wa ma'adihim, kita kembali ke alam akhirat, ke alam barzah, ke alam akhirat. Itu di sini wa ma'adihim. Jadi diartikanlah arti bebasnya, jadi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, itu ya jawaban tadi. Apa Islam itu? Jawabannya al-Islamu. Islam itu adalah din, agama yang dibawa atau yang didatangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia. Fi ma'asyihim wa ma'adihim, di dunia dan di akhirat. Nah, alhamdulillah kita sudah memeluk agama Islam. Bahkan orang Sunda maksudnya Islam itu terdiri dari 5 huruf. 1 I, ya, 2 S, 3 L, 4 A, 5 M. Nah, dihubungkan ke orang Sunda mah Ina sholat Isya. Ya. Esna sholat subuh. Itu kan. Is ya, L-nya sholat lohor. Ya Sunda ya. Itu ya. Ya, lohor, terus lohor naon? Sholat asar, A-na asar, M-na maghrib. Oh, Islam teh, oh, ada jelas Islam identik dengan sholat yang 5 waktu. Ya, benar juga ya kalau ditapakuri gitu kan ya. Kalau kita direnungkan gitu kalimat-kalimat itu dihubung-hubungkan, betul Islam itu kan. Itu orang Sunda begitu biasa Islam. Enggak ngapalkeun teh gitu ya. Jadi Isya, Esna subuh, Elna lohor. Nah, oleh karena itu ya, mari kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita sebagai orang Islam menganut dinul Islam, ya,
Itu ingat, jadi identik Islam itu ya. Apalagi di Arkanul Islam nanti ada dibahas lagi ya. Nah, oleh karena itu Bapak menguatkan kita harus bahagia, harus merasa beruntung kita ada dalam lingkupan agama atau dinul Islam, agama kita semua. Ya. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal Islam, ya, ghairul Islami, fala yuqbalu minha wa huwa fil akhirati humul khasirun. Wa may yabtaghi, barang siapa yang memilih agama ghairul Islam, selain agama Islam, jadi non Islam, jadi orang lamun teu meluk Islam, wah, atau meluk non Islam lain selain agama Islam, ya, itu kan palayuk mau ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, dan dia nanti di akhirat, bil akhiratuhu khasir, termasuk orang-orang yang merugi, khasirun, orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Nah ini, jadi kita bahagia sekali ya agama kita. Bahkan Nabi kita bersabda, al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi tingginya alaihi, alal Islam, ala dinil Islam, alaihi ganti kuhi, kepada agama Islam. Nah, kita alhamdulillah pertahankan keislaman kita, dinul Islam kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita tadi kalau memeluk agama Islam, melaksanakan syariat yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita akan bahagia, akan beruntung kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu mana Islam itu tadi jawabannya. Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar atau li sa'adatin nas, boleh untuk muradifnya, untuk kebahagiaan manusia, atau li sa'adatin nas, untuk kebahagiaan manusia. Fi ma'asihim, ketika hidup di dunia, wa ma'adihim, dan ketika nanti di akhirat. Nah itu jadi alhamdulillah Islam itu ya agama yang kita anut itu alhamdulillah. Bahkan kita alhamdulillah ya, kita semenjak lahir ibu kita, orang tua kita, bapak kita, ya, ketika lahir bayi di adanan, ya, kita di telinga yang kanan, di ikomatan di telinga yang kiri. Pertama keluar saja kita, orang tua kita sudah mendidik, ya, mendoakan bahwa anak kita itu diberi akidah Islam. Coba bacaan adan, itu ada kalimat syahada, dua kalimat syahada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu kalimat sabir. Kalimat tauhid itu. Ya. Dua syahadat, dua kesaksian, satu kesaksian terhadap Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesaksian terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman kepada junjungan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnahu illa rahmatan lil alamin." Gitu kan?
Tidak. Sebetulnya kata Allah, kami tidak mengutus kamu kecuali rahmatan lil rahmat bagi sekalian alam. Nah itu para siswa, para rekan-rekan kita semua ya. Jadi itu arti Islam itu begitu ya, indah Islam. Bahkan dalam Islam itu orang Islam itu arti Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Kalau ilmu sorof begitu. Aslama itu fi'il madi sulasi majid. Sulasi T3 majid ditambah satu asalnya salima, ditambah hanjah jadi aslama, jadi 4. Sulasi majid, sulasi 3 hurufnya, majid ditambah 1. Aslama yuslimu islaman. Oh, jadi agama kita itu Islam. Artinya mananya patuh, taat, itu Islam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Bahkan orang Islam itu indah-indahnya orang Islam. Kalimat yang ucapan yang pertama kita apabila bertemu dengan saudara-saudara kita, yang diucapkan itu, yang dilontarkan itu adalah keselamatan. Assalamualaikum. Wah, itu agama yang pertama yang diluncurkan dari mulut kita itu adalah menebarkan keselamatan. Itu Islam. Jadi orang Islam itu harus membuat kita damai, orang lain damai. Itu pengertian Islam itu. Waduh, subhanallah. Nah, begitu mata Nabi kita, al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Lontaran pertama kita bertemu sesama Islam itu adalah dengan kalimat ucapan keselamatan. Bahkan keselamatan itu tidak terbatas waktu. Coba kalau bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat isuk-isuk, selamat siang, selamat sore, terbatas waktunya. Tapi kita orang Islam, assalamualaikum, keselamatan untukmu, tidak terbatas. Itu yang dilontarkan oleh umat Islam. Karena Islam dengan Islam itu saudara. Bapak mas sering nalkinan orang yang meninggal, ada kalimat man ihwanuka. Siapakah saudara kamu? Apakah saudara kamu itu ayah, ibu, adik? Bukan, bukan itu saja. Jawabannya apa? Man ihwanuka. Man siapakah? Ihwanuka, saudara-saudara kamu. Jawabnya wal muslim al muslimuna, seluruh orang Islam. Wal muslim laki-laki, muslimuna itu seluruh orang Islam laki-laki. Wal muslimat itu jamak muannats salim, seluruh orang Islam wanita. Pakai kalau al muslimun jamak mudzakkar salim, kalau al muslimat isim jamak muannats salim. Seluruh semua Islam yang laki-laki maupun Islam yang perempuan, wal mu'minuna itu juga sama jamak mudzakkar salim. Seluruh orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat jeung seluruh orang yang beriman perempuan. Ikhwan. Ikhwan pakai ya belakangnya. Itu semuanya adalah saudara kita. Baik yang miskin, yang kaya, pejabat, melarat, itu semua yang jelek, yang tampan, ya, itu semuanya adalah saudara kita kalau terikat oleh akidah Islam. Itu Islam itu. Alhamdulillah kita ya dilahirkan oleh orang tua kita, diberi akidah Islam ya dari sejak bayi.
Nah, mudah-mudahan kita keislaman kita, keimanan kita ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Maka kita sering mendoa ya, Ilahuna ya Allah Tuhan kami semua, Anta maksudana, Engkau ya Allah yang kami tuju, yang kami maksud. Anta maksudan waridho kamat lubana, dan keridoanmu ya Allah yang kami cari, gitu kan? Kamat lubana, waridho kamat lubana. Atina, berikanlah kepada kami mahabbataka, rasa cinta kepadamu ya Allah. Wa ma'rifatak, dan makrifat kepadamu. Bahkan Allahumma sabitna minal iman, kuatkanlah iman kita. Wasabitna minat tauhid, kuatkanlah mengesahkanmu ya Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tina wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan satu, menyatukan Allah, mengesahkan Allah, ya, tidak menduakan, apalagi memperbanyak, ya. Nah, kita ingat surat Al-Isra, kul huwallahu ahad. Kul itu fil amar, ucapkan olehmu Muhammad bahwa dia itu Allahu ahad, Allah yang satu. Maka sabitna minat tauhid, kuatkanlah mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wasabitna minal Islam, dan kuatkanlah keislaman kita. Ya. Di dunia, ketika kita hidup di dunia, waktu akhirah, dan nanti kita dalam kehidupan di akhirat yang abadi, ya, yang langgeng. Nah, ini Islam, ya. Islam itu aduh indah. Alhamdulillah kita, ya, oleh Allah ditakdirkan, ya, untuk memeluk agama Islam yang kita cintai, ya. Oleh karena itu peganglah kuat-kuat Islam ini, ya. Karena tadi yaitu satu agama, ya, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia. Ima'asihim wa ma'adihim, di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, nah, kita insya Allah di sekolah kita, ya, ini pelajaran usul fikih ini setiap hari Jumat, ya, dulu itu, ya. Yang kelas 7, yang kelas 8 pasti belum pernah mengikuti pelajaran kitab Durusul Fikih ini, ya. Kalau yang kelas 9 itu alhamdulillah sudah 1 semester mengikuti, ya. Pernah berjumpa dengan Bapak, ya, membahas kitab bahkan udah sampai jilid 3 kalau nggak salah, ya. Karena ada situasi kondisi yaitu COVID-19, ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa tatap muka. Nah, akhirnya berhenti, ya, pembahasan kitab hampir selama 1 tahun, ya, 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah kurang lebih lah, ya. Mudah-mudahan COVID-19 itu hilang lahnya di permukaan bumi ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, dari penyakit ini, disehatkan, dikuatkan, ya. Dan kemudian sekolah juga mudah-mudahan bisa normal seperti dulu, ya. Kita bisa berjumpa dengan anak-anakku sekalian. Sekarang kan Bapak juga nggak hafal gitu, ya, apa wajah-wajah, apalagi kelas 7, ya. Padahal semua guru-guru, rekan-rekan Bapak juga rindu, ya, pada tentu siswa juga sama, ya, ingin tahu dengan guru-guru, ya.
Nah, tentunya itu ya, ini baru satu pertanyaan ya, kitab ini baru satu pertanyaan yaitu mahwal Islam ya, mahwal Islam, tentang Islam ya tadi. Ya, kembali lagi Bapak bacakan ya dalam pertanyaannya ya, soalnya adalah mahwal Islam, apa Islam itu? Jawabannya al-Islamu, Islam itu huwa adalah adinu, agama, alladhi yang ja'a bihi, didatangkan atau dibawa sayyiduna, oleh junjunan kita Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, kita manusia tergolongnya di ma'asihim, dalam kehidupan manusia, wa ma'adihim, dan tempat kembalinya manusia yaitu di akhirat. Tempat hidup manusia adalah di dunia, tempat kembali manusia sebagai kita seorang Islam adalah akhirat, gitu kan? Nah, ini agama Islamnya. Rupanya itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami, terutama bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita memeluk agama Islam itu secara sempurna sesuai dengan udkhulu isilmi kaffah, masuklah kamu semua ke dalam Islam itu secara sempurna. Bukannya itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Bapak parantos ngadugikeun beneran tos ngadugikeun materi perkawis kitab Durusul Fikiyah anu jilid kahiji ieu oge nembe sa pertanyaan gitunya naon ari Islam teh gitu. Da pami didugikeun sacara sadaya nama di dia panginten moal tiasa cekap gitu. Posna kada aya pertemuan salajengna gitu panginten. Wah ieu mah abi ngarasa reueus pisan gitunya nguping padaran ti Bapak gitu. Ka siswa-siswa oge ka ai-ai siswa-siswi SMP Miftahul Iman kada muji syukur gitunya margi di jarang pisan gitu mata pelajaran atau pembahasan kawas kieu di ranah pendidikan kawas kieu janten kedah soson-soson mungkin nalika pedaran salajengna gitu dina kitab Durusul Fikiyah ieu. Ayeuna mangga ka ai SMP Miftahul Iman anu bade naonnya anu bade naros gitu perkawis kitab Pak. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, sehat. Datang, Aduh, punten mau bertanya Pak Haji. Ya. Alhamdulillah acara Zoom meeting Durusul Fikih terlaksana Pak Haji. Subhanallah, abi ngaraos reus Pak Haji, aduh tuh penjelasan tadi. Walaupun memang penjelasan Islam ya, tentang Islam dulu, tetapi memang banyak juga orang Islam yang tidak tahu tentang pengertian Islam yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi, kita mulai dari dasar pengertian Islam itu sendiri gitu ya. Akhirnya kita bisa membahas secara keseluruhan, secara kafah gitu ya, dari Islam itu sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agamamu secara keseluruhan. Ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Haji ya, dalam surat Ali Imran itu ya, ayat 85 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may yattaqi ghairal Islam madina falyuqbalhu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia ditolak ya di akhirat, termasuk orang-orang yang merugi gitu kan. Nah, berarti orang selain Islam itu berarti dia akan ditolak walaupun dia berbuat baik. Tetapi masalah surga dan neraka itu merupakan rahasia Allah gitu Pak Haji ya. Nah, apa hubungannya antara Islam yang seperti tadi disampaikan dari ayat tadi, lalu berbicara tentang surga yang mungkin itu adalah hak prerogatif Allah gitu kan. Di satu sisi kalau tidak Islam itu ditolak, tetapi di satu sisi ada juga orang yang masuk surga atas kebaikannya itu adalah masuk surga gitu kan karena kebaikannya. Nah, ini mohon penjelasannya tentang alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang Islam, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Nah, sementara banyak juga orang Islam yang KTP gitu kan, hanya mengakui Islam, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya kita jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tan ya. Itu Allah telah memberikan suatu pedoman ya tentang itu. Tapi kan masalah urusan itu mah berhubungan dengan masalah hidayah ya. Hidayah taufik adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak suka atau tidak sulit ya untuk seseorang bisa selamat tadi mencapai surga atau sampai ke neraka gitu kan ya. Karena soal itu kan tadi juga udah jawabannya sebetulnya dari Pak Tam juga sudah ada, itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala ya gitu kan. Jadi bahkan ke surga itu ada yang orang yang perbuatannya bagus ya, sedikit lagi ke surga, tapi karena tulisannya Allah Subhanahu wa taala, catatan Allah Subhanahu wa taala, orang itu selamat, dia berubah melaksanakan kebaikan sehingga kita masuk surga. Begitu sebaliknya ya, orang yang selalu berbuat baik tapi karena catatannya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk neraka ya gitu kan, akhirnya su'ul khotimah gitu kan, itu kan urusan Allah. Maka di dalam rukun iman kan kita ada arkanul imani, rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bi qadarihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi Allah kita percaya, harus yakin bahwa ada ketentuan Allah yang baik maupun jelek itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang Islam tentunya jangan merasa diri kita itu merasa benar, merasa baik ya. Belum tentu kan. Kita tidak tahu karena qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus waspada ya. Itu ya tentunya kita jadi jadi harus waspada ya, harus teliti ya, kita itu ya harus memerhatikan diri, siapa tahu ya perbuatan kita yang sekarang kita sudah laksanakan, tapi kita juga jangan putus asa, harus terus berusaha, fastabikul khairat. Itu khususnya untuk kita sebagai orang Islam ya. Tapi bagi yang lain tadi ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis ya oleh Allah Subhanahu. Bahkan kita lahir pun sudah dituliskan kan rezekinya, susahnya, bahagianya itu oleh Allah Subhanahu wa
Nah, rupanya itu yang mudah-mudahan tidak memuaskan Patang. Nanti diskusi lagi di sekolah, Pak Haji. Ya, nanti di sekolah bisa lah sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terima kasih jawabannya Pak Haji, luar biasa. Ya. Syukran kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Atang juga Pak Haji gitu ya. Sebelumnya tadi mohon maaf saya keluar sendiri karena jaringannya terkendala sama jaringan. Baik, bagi teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan lagi perihal kajian hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan perihal sekolah gitu? Nanti insya Allah di sini ada para wali kelas yang akan membantu menjawab. Gitu. Atau Ibu Nunung akan memberikan kuis, Bu? Dan berhadiah. Ya, Bu. Bu Nunung kok. Apa, Pak? Kuis, Oh, boleh. ada kuis, Pak. Boleh, silahkan. Ya, kuis. Hadiahnya pulsa, boleh. Yes. Wah, hebat-hebat Pak. Ini ada Bu Nunung yang akan memberikan hadiah pulsa. Silakan pertanyaannya dari Pak Atang saja. Ah, betul, dari Patang. Siap-siap ya untuk anak-anak untuk Ya. menjawab pertanyaan dari Pak Atang berhadiah pulsa. Pulsa. Ya. Ya, baiklah. Bapak memberikan pertanyaan ya. Tidak saja bagi anak, guru juga boleh ya Pak De ya. Nah, Sisa dulu. ya. Apa, simak baik-baik ya. Apa pengertian Islam menurut tadi ya dalam Durusul Fikih dalam pertanyaan apa pertama dalam kitab Durusul Fikih tentang Islam. Coba jelaskan tentang pengertian Islam menurut tadi yang dibahas oleh Bapak Ahmad Soleh. Mangga. Siapa yang mau menjawab nih? Langsung. Anak lagi Zoom, jangan dulu apa? Angkat tangan berarti ya. Dan miknya yang mau jawab. Ada yang bisa jawab? Ayo, lumayan pulsa. Pertanyaannya jelas tadi udah ya, jelas. Pak Kusnadi diulang lagi Pak Kusnadi pertanyaannya. Boleh. Enggak. Jadi pertanyaannya adalah apa arti Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah? Singkat. Gimana? Hasna, Alvino, ayo Ibu memberikan kesempatan pada kalian, ayo. Ya. Boleh jawabannya tidak seperti redaksi Arabnya ya, tetapi pengertian bebasnya dalam bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia. Yo, Hasna, mangga. Islam adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Boleh sekali lagi suaranya? Suaranya di Boleh. Suaranya dideketin, Hasna, dideketin suaranya. Islam adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Terus untuk Suaranya bentar. Suaranya mana Hasna? tadi ada ya ulangi lagi. Islam adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. ya Masya Allah. betul sekali. Iya. Betul sekali. Subhanallah. Ya. Ya, Pak Hasna. Benar jawabannya benar. Masya Allah. Mungkin kanggo hadana dia nya kau ibu sareng bapak. Nanti dihubungi oleh panitia, oleh Ibu Nunung. Ya, betul. Kali kelas. Pak Ade, mumpung ngumpul sekarang bisa juga perkenalan wali kelas Pak Ade. Ini Pak Atang room ini mau dipakai untuk SD juga. Oh gitu. Oh iya. 50 pagi. Oh iya. Ya. Kita sampai jam berapa berarti Pak Ade? Jam 8 Teng. Oh iya. Alhamdulillah bagus.
Zoom-nya bagus Pak Ade, lancar. Tinggal nanti mudah-mudahan kita bisa pakai Zoom ini lagi gitu ya. Ayo satu soal lagi Pak Tang. Ya, dari Bu Nunung boleh, silakan Bu Nunung. Dari Pak Buti ini ngasih soal nggak Ibu? Kalau Bu menginginkan semua anak hadir saja, tidak akan ada pertanyaan. Untuk Boleh, satu lagi boleh. Bu Nunung boleh satu lagi. oh gitu. Dari panitia khusus adatnya Pak Dadan. Pak Dadan ada? Ya, ya. Oh ini Ya. Kalau dari saya mah ini aja deh Pak Tang. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang tadi Bapak sampaikan aja menurut yang dia simak aja. Oh iya. Insyaallah. Mangga, teman-teman, mangga yang mau menjelaskan apa yang tadi udah dijelaskan oleh Bapak. Apa itu Islam boleh atau singkatan dari Islam itu apa gitu. Bisa mangga. Ada yang mau menjelaskan? Barangkali mudah-mudahan ada ini ya untuk pertemuan selanjutnya karena waktu sudah hampir jam 8. Ini ruangnya mau dipakai untuk SD ya. Silakan Pak Bupati. Ya. Oke. Yang selanjutnya mungkin mengikuti di jaringan ini ya Pak Ade ya, di jaringan MPLS yang sudah diinikan ya. Jadi dilanjut acaranya nanti di jaringan WA ataupun jaringan lain. Siap. Karena susunan acara dari awal hingga tadi pertanyaan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, baik untuk Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, juga para panitia, juga kepada teman-teman semua SMP, siswa SMP Miftahul Iman yang berbahagia insya Allah. Mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya. Akhirul kalam, saya Muhammad Kutadi mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kutadi yang telah memimpin jalannya acara sehingga acara alhamdulillah meriah sekali. Terima kasih pula kepada Bapak Haji Ahmad Soleh yang telah memberikan materinya. Kemudian kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir, kepada siswa-siswi SMP Miftahul Iman yang telah hadir mengikuti Zoom meeting ini. Dan terima kasih kepada Teh Lia dari Kakak UPI yang telah menyediakan room chat ini. Untuk siswa-siswi SMP Miftahul Iman boleh keluar. Room ini akan dilanjutkan oleh SD ya. Baik, terima kasih untuk siswa-siswi SMP Miftahul Iman dan Bapak Guru SMP Miftahul Iman. Salam sukses. Sampai jumpa nanti di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di kelas.